Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian dari pembahasan Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Al-Mujaddidul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan di awal-awal kitab. Setelah disebutkan basmalah, kemudian ayat di dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu setelahnya Syekh menyebutkan satu ayat lagi di dalam Quran, yakni di dalam surat An-Nahl ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misi utamanya adalah menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut, yakni semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan kepada kita akan misi utama dakwah para nabi dan para rasul, yaitu menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walaqad, sungguh benar-benar, ba'atsna, kami mengutus. Dan telah kita sebutkan, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa terutusnya para rasul adalah untuk menghidupkan manusia dari kematian menuju kepada kehidupan. Manusia pada asalnya tatkala sebelum menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka mati, mereka tersesat hatinya. Kemudian datanglah para nabi dan para rasul untuk memberikan petunjuk dan menyampaikan kepada mereka hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyambut seruan nabi dan rasul, maka dia telah menghidupkan hatinya kembali. Namun siapa yang tidak menjawab seruan dakwah para nabi dan para rasul, berarti dia lebih memilih untuk mati di dalam hidup ini. Mati hatinya, keras hatinya, dan tidak lagi mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, jawablah seruan Allah
walir rasul, dan jawab pula seruan Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, apabila ia menyeru kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan hati-hati kalian. Maka ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia yang tadinya gelap dengan kesyirikan, gelap dengan kejahiliahan, dihidupkan dengan cahaya Islam dan iman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatir rasula, pada setiap umat seorang rasul. Umat di sini maknanya adalah ta'ifatun minan nas, sekelompok manusia. Kami utus kepada sekelompok manusia. Ya, karena umat dalam istilah Al-Quran ada 4 maknanya. Umat ada 4 maknanya. Yang pertama, sekelompok manusia. Ini yang langsung dipahami manakala disebut umat. Umat artinya kumpulan manusia. Dan itu juga yang Allah firmankan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat, yakni kumpulan manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, dan terkadang umat juga bisa bermakna imam, qudwah, yang dijadikan sebagai tauladan dan panutan. Umat juga bisa bermakna itu. Seperti dalam firman Allah, inna Ibrahima kana ummah qanitan lillah, sesungguhnya Ibrahim itu dia adalah umat. Umat di sini maknanya panutan. Nah, mungkin dimaknakan sekumpulan orang, karena Ibrahim seorang diri. Kata Allah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Maksudnya apa? Beliau adalah panutan, beliau adalah tauladan yang dijadikan qudwah bagi umat manusia. Maka ini umat bermakna panutan dan suri tauladan. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, umat juga bisa bermakna millah, agama. Umat juga bisa bermakna millah atau agama. Seperti dalam firman Allah, inna wajadana aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, ala ummah, berada di atas umat. Maksudnya apa? Berada di atas agama. Ini ucapannya orang musyrikin. Kami dapati nenek moyang kami berada di atas umat. Apa maksudnya umat? Agama. Kami ikut agamanya nenek moyang. Ini ucapannya orang-orang musyrikin. Jadi umat di sini bermakna agama. Ini makna yang ketiga. Yang keempat, umat juga bisa bermakna zaman, waktu, masa. Iya, ini makna yang keempat. Seperti dalam firman Allah di surat Yusuf, ketika disebutkan bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, 2 orang yang bersama Nabi Yusuf dalam penjara dibebaskan. Yang satunya dihukum dan yang satunya lagi menjadi pelayan raja. Maka disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf berpesan kepada salah satunya untuk menyebutkan dirinya kepada sang raja. Tapi orang ini pun lupa. Maka tatkala ada suatu kejadian, sang raja mimpi dan ingin mencari tahu apa takwilnya, maka tidak ada yang mengetahuinya. Barulah pelayan ini ingat. Maka disebutkan dalam ayat, waddakara ba'da ummah, maka dia pun ingat setelah umat. Apa maknanya setelah umat? Setelah beberapa waktu yang lama. Jadi umat di sini bermakna waktu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada 4 makna umat. Siapa yang bisa mengulang? Yang pertama tadi? Sekumpulan manusia. Seperti dalam ayat ini bermakna sekumpulan manusia. Yang kedua bermakna panutan, tauladan. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga bermakna agama, millah. Dan yang keempat
bermakna waktu. Ya. Nah, sehingga nanti kalau ketemu ayat-ayat semacam ini kita tahu tafsirnya. Oh begini. Nah, ada 4 makna yang ada di dalam Quran. Umat semua tulisannya, tapi maknanya beda-beda. Ya, dan maksud umat yang disebut dalam ayat surat An-Nahl 36 yang jadi pembahasan kita ini adalah sekumpulan manusia. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat, yakni sekumpulan orang, sekumpulan umat manusia yang banyak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat ada seorang rasul. Mulai dari Nuh alaihi salam rasul pertama sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada para nabi dan para rasul di sana. Tidak ada satupun umat kecuali ada nabi dan rasulnya. Makanya Allah berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat di sini juga maknanya sekumpulan manusia, kecuali telah berlalu padanya ada sang pemberi peringatan, nabi dan rasul. Ya. Semua umat dan umat yang Allah adakan di muka bumi ini seluruhnya ada 70 umat. Umat Islam umat yang terakhir. Berarti umat Islam umat yang keberapa? Umat yang ke-70. Iya. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya, antum tuwaffuna sab'ina ummah. Antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian ini adalah yang menyempurnakan 70 umat. Kalian yang paling utamanya dan kalian yang paling afdolnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sebuah hadisnya, tatkala Nabi diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak, ternyata di situ ada nabi dan rasulnya. Uridat alayyal umam. Kata Nabi, diperhadapkan dan diperlihatkan kepadaku umat-umat yang sangat banyak. Faraaitun nabiyya wa ma'ahur rahat. Maka diperlihatkan kepadaku, aku pun melihat ada seorang nabi yang bersamanya pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Dan aku juga melihat ada seorang nabi pengikutnya 1 atau 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi sama sekali tidak ada pengikutnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa kebenaran tidaklah diukur dari banyaknya yang mengikuti. Kalau diukur dari banyaknya yang mengikuti, bagaimana dengan nabi dan rasul yang tidak ada pengikutnya? Salah mereka? Tentu tidak salah. Tapi apa? Memang orang lebih banyak memilih kesesatan daripada petunjuk. Iya. Jadi jangan mengukur kebenaran itu dari banyaknya orang. Oh, di sana itu banyak jamaahnya, berarti itu yang benar. Belum tentu. Kebenaran itu diukur, dilihat apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan Quran hadis sesuai dengan pemahaman salafus soleh, maka itu kebenaran. Ambil dia, pegang dia, siapapun yang menyampaikan. Tapi kalau yang dia sampaikan jauh dari Quran dan Sunnah dan tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh, tolak dia, siapapun yang menyampaikannya. Makanya kita lihat orang itu bukan melihat orang, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ikut kebanyakan orang, sesat kita, Pak. Allah berfirman dalam Quran apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di muka bumi ini, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah. Kalau ikut yang banyak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walaupun ahlu sunnah itu bukan artinya dia zuhud dengan jumlah yang sedikit,
tapi dia tidak bangga dengan jumlah yang banyak. Kita tetap berusaha mengajak orang supaya banyak mengenal agama ini. Tapi terkadang orang yang berada di atas kebenaran, menyerukan kebenaran, tidak selamanya banyak pengikutnya. Ada saja orang-orang yang membencinya, ada saja orang-orang yang mencelanya, ada saja orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Yang utama dan yang pertama adalah seruan kepada tauhid. Makanya apa? Ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling agungnya, ini yang paling mulianya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah para nabi dan para rasul itu satu. Tidak berbeda. Semua dakwahnya sama, yaitu seruan kepada apa? Seruan kepada tauhid. Ya, makanya disebutkan agama mereka itu satu. Agama mereka itu satu, walaupun mungkin syariatnya beda-beda. Ya, makanya disebutkan dalam hadits yang sahih, Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu saudara sebapak. Ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. Wadinuhum wahid, namun agamanya satu. Agamanya satu. Yaitu apa? Agama menyerukan kepada tauhid. Menyerukan kepada tauhid. Sekalipun syariatnya mungkin saja beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap manusia kami telah jadikan di antara mereka ada syariat tersendiri, ada jalan tersendiri. Nah, jadi kalau kita lihat syariat-syariatnya kadang beda-beda. Seperti misalnya syariatnya Nabi Musa beda dengan syariatnya umat Islam pada sebagian perkara. Contoh, salah satu contoh saja. Kalau umat Nabi Musa alaihi salam kalau mau taubat harus bunuh diri, Pak. Taubatnya bagaimana? Harus bunuh diri. Dalam Quran di surat Al-Baqarah, fatubu ila bari'ikum apa? Faqatulu anfusakum. Bertobatlah kata Nabi Musa kalian kepada Tuhan kalian. Bagaimana caranya tobat? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Lihat. Itu syariatnya Nabi Musa. Kalau mau tobat harus bunuh diri. Nah, dalam syariat kita bunuh diri haram hukumnya. Ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Dulu syariat Nabi Musa kalau misalnya pakaian kena najis selama-lamanya tidak bisa dipakai, harus dibuang, tidak bisa suci. Nah, kalau kita syariat Islam apa? Kena najis dicuci, hilang, bisa dipakai lagi. Ada perbedaan? Ada perbedaan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lihat syariatnya Maryam, ibunda Nabi Musa. Dia bernadar, inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernadar untuk puasa, falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak berbicara kepada seorang pun manusia. Puasanya Maryam tidak berbicara. Itu syariat beliau. Ada enggak syariat kita puasa dalam bentuk ibadah tidak mau bicara? Tidak ada. Syariat kita kalau puasa itu ya menahan diri dari makanan, minuman dan jima. Nah, syariatnya mereka ada yang seperti itu. Nah, jadi syariatnya mungkin berbeda, cara ibadahnya mungkin beda, tapi tauhidnya tetap sama. Larangan dari berbuat syirik tetap sama. Inilah kesatuan dakwah mereka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Quran dikatakan apa? Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah satu-satunya adalah Islam. Ya. Kenapa? Karena semua yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu pun menyerukan kepada Islam. Islam dengan makna yang umum. Apa definisi Islam?
Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Itu Islam. Nah, ini semua yang disuruhkan Nabi dan Rasul. Iya, tidak berbeda mereka dari sisi ini. Nah, lihat kalau kita baca dalam Quran, seruan para nabi dan para rasul. Ya, dalam surat Hud, bagaimana Nabi Hud ya menyeru kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan lain selain Allah. Ini tauhid. Dan itu juga disebutkan para nabi dan para rasul yang lainnya. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya kalian akan beruntung. Niscaya kalian akan beruntung. Maka karena inilah yang menjadi seruan para nabi dan para rasul, dan karena ini pula para nabi dan para rasul ditolak dakwahnya. Ya, kenapa? Orang-orang lebih cinta dengan kesyirikan daripada tauhid. Ya, apa kata orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu saja? Ini sesuatu yang aneh ini. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya dakwah kepada tauhid ini merupakan dakwah para nabi dan para rasul, dan seseorang perhatian kepada dakwah tauhid itulah dakwah yang diserukan oleh ahlu sunnati wal jamaah. Bayangkan 13 tahun Nabi di Mekah, ya, 13 tahun Nabi di Mekah seruannya kepada tauhid. Nanti di tahun ke-10 baru ada solat. Jadi Nabi SAW dari pertama diutus bukan langsung solat, tauhid dulu. Solat belum ada, tahun ke-10 baru ada solat. Puasa nanti setelah hijrah, di tahun kedua setelah hijrah. Bayangkan, baru ada syariat puasa. Loh, kalau begitu Nabi apa dakwahnya? Ya itu tadi, dakwah kepada tauhid. Kemudian ketika syariat ini disempurnakan, bukan artinya Nabi tidak menyeru kepada tauhid lagi. Nabi tetap menyeru kepada tauhid sampai mau meninggal. Beliau sallallahu alaihi wasallam tetap mengingatkan umatnya dengan tauhid. Bahkan beliau peringatkan beberapa hari sebelum Nabi SAW wafat. Beliau bersabda, laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan terus oleh nabi dan rasul. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dan tidak ada yang serius mendakwakan tauhid seperti ini kecuali dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka menaruh perhatian yang lebih di dalam perkara ini. Ya, karena itu yang pertama dan itu yang utama, dakwah kepada tauhid. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Ya, terlalu banyak kerusakan-kerusakan di dalam masalah ini dan terlalu banyak kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Iya, tidak sebagaimana klaim sebagian orang, oh dakwah tauhid itu hanya dakwah memecah belah umat katanya. Ya, subhanallah. Nah, dakwah kepada tauhid kok dikatakan dakwah memecah belah umat? Justru itu menyatukan umat. Kalau mau dikatakan memecah belah, iya, tapi memecah belah antara mukmin dengan musyrik, antara muwahhidin dengan musyrikin. Ya memang harus dipecah. Nah, mungkin mau sama-sama. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Yang pertama dan yang utama adalah menyuruh kepada tauhid. Yang kedua, untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Ini hikmah terutusnya para nabi dan para rasul. Yang pertama tadi apa? Untuk menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Yang kedua, untuk menegakkan hujjah di tengah-tengah manusia. Apa itu hujjah? Yani jangan sampai ada yang beralasan nanti pada hari kiamat belum datang peringatan kepada kami. Oh tidak, nabi dan rasul sudah diutus.
Apa kata Allah dalam Quran? Rasulan mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul, mereka yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan agar jangan sampai ada hujjah, alasan bagi manusia ini nanti di hadapan Allah setelah terutusnya Rasul. Jangan sampai ada yang bilang belum ada yang berikan peringatan kepada kami. Tidak, Nabi dan Rasul sudah diutus, dan tidak ada satupun umat kecuali ada Nabi dan Rasulnya. Allah tidak mungkin mengazab manusia sampai diutusnya para nabi dan para rasul. Makanya Allah menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami mengutus para nabi dan tidaklah kami mengazab suatu umat sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dari hikmah terutusnya nabi dan rasul adalah untuk menebarkan rahmat bagi semesta alam. Menebarkan rahmat untuk semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya 107. Al-Anbiya 107. Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat kepada semesta alam, kasih sayang. Islam itu agama cinta, Islam itu agama kasih sayang, Islam itu agama damai, bukan agama yang menebarkan teror, bukan agama yang bengis, bukan agama yang seram, tapi agama yang menebarkan rahmat untuk semesta alam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan kepada kita dan mengisyaratkan betapa pentingnya orang yang menggantikan dan menduduki kedudukannya para nabi dan para rasul. Siapa mereka? Para ulama, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, yang melanjutkan perjuangan para nabi dan para rasul, yaitu menyuruh kepada agama Allah. Makanya merekalah yang mewarisi agama, mewarisi para nabi dan para rasul. Rasul mengatakan dalam hadisnya, al-anbiya'u al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Dan para nabi tidaklah mewariskan mata uang dinar, tidak pula mata uang dirham. Innama warathul ilm, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah terutusnya para nabi dan para rasul untuk menjelaskan jalan yang mengantarkan kepada Allah. Untuk apa? Menjelaskan jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah. Ya, karena manusia ini tidak mungkin tahu apa yang wajib bagi Allah, apa yang wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan perantaraan Rasul. Rasul yang menjelaskan, loh begini cara ibadah itu. Bukan ibadah sendiri-sendiri. Ibadah itu ngikut cara Rasul. Rasulullah yang menyampaikan agama ini kepada kita supaya apa? Jangan kau beribadah sesuai dengan hawa nafsumu. Ibadah itu aturan syariat Allah. Nah, oleh karenanya Allah utus Nabi dan Rasul supaya diajar gini caranya nyembah Allah itu. Jangan sembarangan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan para Nabi dan para Rasul menyampaikan semua yang mereka tahu untuk umatnya. Entah itu kabar gembira maupun peringatan. Makanya Nabi bersabda apa? Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang pun nabi sebelum saya kecuali wajib atas nabi dan rasul tersebut untuk menunjukkan kepada umat apa yang dia tahu dari kebaikan untuk mereka, dan memperingatkan umat ini dari kejelekan apa yang dia ketahui untuk mereka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi dan Rasul salah satu hikmah terutusnya untuk apa? Menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah. Yang kelima,
dari hikmah terutusnya para nabi dan para rasul untuk menyempurnakan akhlakul karimah, supaya akhlak kita bagus, akhlak kita mantap, akhlak kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah menyatakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau itu wahai Muhammad adalah orang yang berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Makanya Nabi bersabda apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah 5 hikmah terutusnya para nabi dan para rasul. Coba diulang. Yang pertama apa tadi? Hikmah terutusnya nabi dan rasul untuk tauhid dan memberantas syirik. Ini yang paling utamanya. Yang kedua, untuk menegakkan hujah di tengah-tengah manusia, supaya jangan ada yang beralasan, ya kenapa kami dihukum, belum ada yang memberi peringatan. Enggak, sudah datang peringatan kepada kalian, tapi memang kalian tidak mau dengar. Yang ketiga, apa? Menebarkan rahmat untuk semesta alam. Ini menjelaskan agama para nabi dan para rasul bukan agama yang menebarkan teror, tapi agama yang menebarkan kasih sayang. Yang keempat, menjelaskan jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah. Makanya kalau kita beribadah harus sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Yang kelima, yang terakhir, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita ya menjelaskan tentang apa? Tentang misi utama dakwah para nabi dan para rasul, yaitu untuk menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah, sembahlah Allah. Disinilah tauhid. Dan ingat, telah kita sebutkan kaedahnya, kalau disebutkan ibadah maka maknanya adalah tauhid. Tauhidkan Allah dalam ibadah, tunduk dan merendah kalian dalam beribadah, dan itu tidak akan mungkin kecuali manakala kalian mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ibadah tidak akan dianggap sebagai ibadah kalau masih syirik sama Allah. Kalau masih syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesyirikan akan menghapuskan amal ibadah yang kita kerjakan. Ya kan? Kesyirikan akan menghapuskan amal ibadah yang kita kerjakan. Ya, para nabi dan para rasul saja dikatakan apa? Walau asyraku, kalau kalian melakukan syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan habis amal ibadah yang kalian kerjakan, terhapus semuanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sembahlah Allah. Kemudian apa? Wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu maknanya mujawazatul had. Secara bahasa berasal dari kata tughyan. Tughyan itu artinya mujawazatul had, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Itu namanya tughyan. Darinya diambil kata taghut. Ulama memberikan definisi, ada 2 definisi yang bagus. Yang pertama mengatakan kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridha dengan hal tersebut. Itu namanya apa? Itu namanya taghut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini definisi taghut. Dia harus ridho. Kalau dia tidak ridho, tidak dinamakan taghut. Makanya misalnya ya Nabi Isa alaihi salam, dia bukan taghut karena dia tidak ridho untuk disembah. Demikian pula orang-orang soleh, para wali-wali yang mereka memang berada di atas kebaikan dalam agamanya, tapi disembah oleh manusia, maka ia tidak dinamakan taghut. Kenapa? Dia tidak ridho dengan hal tersebut. Demikian pula kalau yang menyembah malaikat, menyembah para nabi dan para rasul, mereka tidak dinamakan taghut. Kenapa? Mereka tidak ridho dengan hal tersebut. Nah ini para jamaah, kalau ada yang ridho bahkan justru mengajak, nah ini taghut ini. Itu taghut namanya.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama menyebutkan definisi lain tentang tagut seperti yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau bahwa tagut itu adalah kullu ma ubida ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Yang namanya tagut adalah segala yang hamba melampaui batas padanya. Apa? Segala yang hamba melampaui batas padanya. Min matbu'in, baik terhadap yang diikuti, au ma'budin, atau yang disembah, au muta'in, atau yang ditaati. Saya ulangi, yang namanya tagut kata Ibnul Qayyim adalah segala yang hamba melampaui batas padanya, baik pada sesuatu yang diikuti, atau diibadahi, atau ditaati. Nah, ini tagut para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diikuti misalnya apa? Dukun-dukun, para peramal, tukang sihir. Sama halnya juga ulama usu. Kalau diikuti, tagut mereka itu. Ya, tagut. Nah, demikian pula ulama su, ulama yang jelek. Ketika dia memfatwakan sesuatu tidak sesuai Quran dan Sunnah, dan dia tahu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dia tetap ikuti. Oh, karena ini guru saya ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau dia melakukan hal tersebut maka sudah jadi tagut, melampaui batas. Min ma'budin, yang disembah, seperti patung-patung, berhala-berhala yang disembah. Demikian pula pada hari ini pohon-pohon, batu-batu, keris-keris, benda-benda yang dikeramatkan, disembah-sembah. Naam, atau yang ditaati. Ya, kalau ditaati walaupun dia memerintah kepada maksiat tetap ditaati. Nah, ini tagut sudah ini. Ya. Karena kalau yang namanya ketaatan hanya dalam perkara yang baik saja. Kalau dalam perkara yang buruk, jangan mentaati perkara yang buruk. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada 5 pentolan tagut. Ada berapa? Ada 5 kata beliau. Ru'usut tawagid khamsatun. Ya. Ru'us, kepala-kepalanya tagut, pentolan-pentolannya, ya. Tagut itu ada 5. Siapa mereka? Kata Imam Ibnul Qayyim, yang pertama iblis laknatullah alaih. Ini pentolannya tagut. Yang kedua, waman ubida min dunillah wa huwa radin. Siapa saja yang disembah selain Allah dan dia ridho. Siapa saja yang disembah selain Allah dan dia ridho. Ini yang kedua. Yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsih. Orang yang mengajak manusia supaya beribadah kepada dirinya. Ini juga tagut. Orang yang mengajak manusia supaya mengibadahi dirinya. Ini jelas tagut. Yang keempat, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang ngaku tahu perkara gaib. Ini juga tagut. Yang ngaku tahu perkara gaib, seperti tukang sihir, ya, para dukun-dukun, naam, dan semisal mereka. Dan yang kelima, yang berhukum tidak dengan apa yang Allah turunkan. Yang berhukum tidak dengan apa yang Allah turunkan. Inilah pentolan-pentolan tagut kata Imam Ibnul Qayyim. Apa tadi yang pertama? Iblis laknatullah alaih. Yang kedua, yang disembah selain Allah dan dia ridha. Yang ketiga, yang mengajak manusia supaya beribadah kepada dirinya. Yang keempat, yang ngaku tahu perkara gaib. Yang kelima, yang berhukum tidak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Biidznillah taala, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.